Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah TV Dakwah Al-Seruwi yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah karena Allah kembali lagi-lagi mempertemukan kita dalam kondisi sehat walafiat. Dan semoga kesehatan yang kita miliki terus kita gunakan untuk taat ibadah kepada Allah, dan kemudian berusaha menjauhkan diri kita daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang selalu senantiasa istiqomah, taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat teriring salam kita aturkan kepada manusia mulia, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan insya Allah sampai kepada kita yang selalu senantiasa istiqomah mengikuti sepak terjang yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu, para pemirsa jamaah TV Dakwah Al-Seruwi yang sama berbahagia, kita tahu bahwa sesungguhnya salat yang kita kerjakan dari mulai start subuh, duhur, asar, maghrib, dan kemudian finishnya di isya, yang selanjutnya kita tutup dengan pelaksanaan salat witir, itu adalah merupakan syiar terbesar umat Islam. Tempat seorang hamba belajar disiplin adalah di saat dia melaksanakan sholat 5 waktu. Tempat di mana seorang hamba belajar merendahkan dirinya di hadapan Allah. Tempat di mana seorang hamba belajar tunduk dan kemudian patuh kepada aturan-aturan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan sholat tersebut. Dan selanjutnya mengikuti imam sebagai pemimpin di dalam ibadah pelaksanaan sholat tersebut. Namun sebagian orang-orang di antara kita itu masih mendahului gerakan imam, seakan-akan tidak menghargai kepemimpinan imam dan tidak mematuhi tata cara sholat yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa disadari bahwa sesungguhnya perbuatan tersebut bukan hanya keliru, teman-teman, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, tapi dari sisi adab itu tidak dianjurkan. Namun dengan pelanggaran-pelanggaran yang sering kita lakukan itu mengakibatkan ancaman keras daripada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ketahui bahwa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan agung yang mengajarkan bahwa salat itu hendaknya kita mengikuti imam dan kemudian dia bersifat wajib, bukan pilihan semau kita. Maka di antara hadis yang menegaskan pentingnya mengikuti imam ketika kita melaksanakan ibadah salat, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami ay yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam itu dia takut bahwa Allah akan menjadikan kepalanya seperti kepala keledai. Hadis ini riwayat Muslim. Hadirin yang berbahagia, kalau kita mau mempelajari dengan sesungguhnya, bahwasanya hadis ini berbicara tentang bahaya mendahului imam dalam gerakan pelaksanaan ibadah sholat yang kita lakukan dari subuh hingga isya tersebut. Dan perbuatan ini menunjukkan kurangnya ketundukan dan kesopanan dalam ibadah.
menyelisihi aturan sholat berjamaah, membuat jamaah tidak serasi dan merusak kekhusyuan dalam pelaksanaan ibadah sholat tersebut. Maka wajar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam pelakunya dengan ancaman yang sangat keras, yaitu perubahan rupa menjadi kepala keledai, yang maknanya bisa zahir atau maknawi, sifat bodoh dan tidak patuh. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa salat bukan sekedar gerakan, tetapi ia adalah merupakan ibadah yang memiliki adab, tata cara dan aturan yang harus kita pahami secara seksama. Hadirin Bapak Ibu jamaah TV Dakwah Al-Seluruh yang berbahagia, larangan mendahului imam ini adalah merupakan perintah langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab Nabi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim itu menjelaskan kepada kita, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk kita ikuti. Artinya kita mengangkat imam, apapun yang dilakukan imam itu harus kita ikuti. Maka ancaman mengangkat kepala sebelum imam dalam hadis ini adalah merupakan ancaman yang tegas. Bahkan disampaikan kepada diri kita dalam hadis ini, siapa yang mendahului imam, maka Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai. Dan ini menunjukkan betapa beratnya dosa tersebut, betapa buruknya adab orang yang tergesa-gesa dalam melaksanakan ibadah sholat, betapa besar nilai ketundukan dalam ibadah. Di dalam hadis ini ada terdapat makna yang menyampaikan kepada kita, takutkah dia? Ungkapan ini menunjukkan teguran keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian juga peringatan dari bahaya murkanya Allah, yang kemudian ancaman ini bukan hanya sekedar retorika, tetapi ancaman yang sifatnya hakiki. Kemudian para ulama berbeda pendapat, apakah ancaman yang diberikan kepada orang yang melaksanakan ibadah sholat kemudian dia mendahului gerakan imam. Yang pertama, bersifat hakiki, artinya fisik, benar-benar bisa terjadi. Kemudian yang kedua, maknawi, perubahan sifat orang itu seperti keledai, bodoh dan tidak memahami adab, kemudian tidak disiplin. Kedua makna ini diterima oleh kebanyakan ulama. Lalu hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, dampak mendahului imam, perbuatan ini menyebabkan yang pertama, sholat jamaah menjadi tidak serasi. Yang kedua, tentu akan kehilangan kekhusyuan dalam pelaksanaan ibadah sholat. Yang ketiga, tidak lagi mengikuti sunnah daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW secara sempurna. Maka dalam mazhab Imam Hanafi, itu menjelaskan kepada diri kita bahwa mendahului imam, hukumnya adalah makruh tahrim. Artinya hampir mendekati haram. Ini diambil dari kitab Al-Bahar Ar-Ra'iq karya Ibnu Nujaim. Kemudian mazhab Maliki, mereka menyampaikan mendahului imam hukumnya haram dan sholatnya bisa rusak jika mendahului pada takbiratul ihram atau salam. Ya, ini juga diambil pada kitab rujukan Al-Mudawwanah Al-Kubra. Kemudian madhab Syafi'i menyampaikan kepada kita hukum mendahului imam adalah haram, namun sholatnya tetap sah kecuali pada dua titik. Yang pertama, takbiratul ihram mendahului imam. Kemudian yang kedua, salam sebelum imam tanpa undur. Ini juga diambil pada kitab Al-Majmu' oleh Imam An-Nawawi. Lalu madhab Hambali itu berpendapat bahwa mendahului imam adalah hukumnya haram dan pelakunya berdosa besar karena bertentangan dengan hadis-hadis sahih. Ini dijelaskan oleh madhab Hambali dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Hadirin yang sama berbahagia, maka kita ketika melaksanakan sholat mengikuti imam dengan benar, kita akan mendapatkan beberapa keuntungan. Di antaranya, sholat diterima dengan lebih sempurna karena mengikuti tata cara Rasul SAW menjadi sebab diterimanya sholat kita dan pahalanya menjadi sempurna. Yang kedua, tentu akan mendapatkan pahala jamaah yang berlipat ganda karena menjaga keserasian dan adab dalam berjamaah. Yang ketiga, menunjukkan ketundukan dan kerendahan hati. Menahan diri agar tidak mendahului imam adalah latihan akhlak. Lalu yang keempat, menghilangkan sifat tergesa-gesa dalam ibadah. Allah memuji orang-orang yang tenang dalam ibadahnya.
bukan yang buru-buru. Kemudian yang kelima, membuat barisan jamaah jadi kompak dan rapi terlihat. Maka inilah inti kekuatan umat dalam melaksanakan sholat berjamaah. Yang keenam, terhindar dari ancaman Rasul SAW, keuntungan besar tentu akan dia dapatkan, dan dia terselamatkan dari dosa dan ancaman yang berat. Yang ketujuh, ia mendapatkan keberkahan karena mengikuti sunnah baginda Rasul SAW. Setiap gerakan mengikuti imam adalah bukti ketaatan kepada baginda Rasul SAW. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami, menjelaskan dan mengajarkan kepada kita bahwa mendahului imam dalam salat adalah merupakan perbuatan tercela dan dilarang keras oleh syariat ajaran agama kita. Maka hendaknya ancaman perubahan kepala menjadi kepala keledai memberikan kita kesadaran, dan kemudian ini menunjukkan besarnya dosa, buruknya adab, dan selanjutnya pentingnya mengikuti imam secara sempurna. Maka seluruh ulama sepakat bahwa mendahului imam itu hukumnya haram, dan salat menjadi cacat karena hal tersebut. Mengikuti imam adalah bentuk penghormatan kepada syariat, menjaga kekhusyuan dan menunjukkan kerendahan hati di hadapan Allah SWT. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang menjaga adab dalam melaksanakan ibadah salat, mengikuti imam dengan sempurna, dan mendapatkan pahala jamaah yang besar yang kita ketahui sebesar 27 derajat. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dalam menuntut ilmu agama ini. Jazakumullahu khairan.